Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair? Hayya nabda ta'alumina hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat belajar kembali tentang hadis. Hadis yang kali ini kita akan pelajari adalah tentang hadis sedekah. Sebelum kita belajar tentang hadis sedekah, mari kita pahami dulu makna arti kata sedekah. Ada yang sudah tahu? Sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata sodako, yang berarti benar. Adapun secara istilah, sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut baca hadis tentang sedekah. Qalitna ba'di. An Hakim bin Hizamin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis suflah wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati an zuhrin ghinan wa may yasta'fif yu'iffahu Allahu wa may yastaghni yughnihillahu, rawahul Bukhari. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita pelajari lebih detailnya dari hadis tersebut. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hakim bin Hizam, Rasulullah bersabda, al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Sampai di sini paham? Kita lanjut. Wabda biman ta'ulu. Arti dari wabda biman ta'ulu, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Maknanya, saat kita ingin memberikan sesuatu, hendaknya kita memulai dan memprioritaskan orang terdekat, yakni keluarga kita dahulu, yang wajib kita nafkahi atau kita berikan. Karena menafkahi keluarga itu lebih utama daripada bersedekah kepada orang lain. Dengan kita memberikan nafkah kepada keluarga, maka akan menguatkan hubungan kekeluargaan kita dan menjaga kesucian diri, maka itu lebih utama. Setelah kita mencukupkan diri, setelah keluarga kita cukup, maka kita boleh bersedekah untuk orang lain. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Wa khairus shadaqati an zuhrin ghinan. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Maknanya, sedekah terbaik yang diberikan kepada keluarga atau fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta kita yang telah terpenuhi. Artinya, setelah kita memenuhi keperluan keluarga kita, baru kemudian kelebihannya kita serahkan atau kita berikan kepada fakir miskin. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allahu. Artinya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillahu. Dan barang siapa
yang merasa cukup dengan karunia Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maknanya dari dua kalimat di atas ialah saling berkaitan, karena kesempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah itu terletak pada keikhlasan yang ada dalam diri dan tidak bergantung kepada makhluk. Dengan kita menghilangkan sifat dengki dan tamak yang ada dalam diri kita dan menjauhkan segala lisan-lisan yang buruk, menjauhkan lisan kita dari meminta-minta demi menjaga diri dan menjauhkan diri kita dari pemberian orang lain dan menjauhkan diri kita dari ketergantungan mereka, itu adalah hal yang baik. Maka kita akan mendapat kesucian diri dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Dengan kita merasa cukup kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi, kita percaya dulu dengan karunia Allah. Kita percaya dulu dengan apa yang telah diberikan kepada Allah. Karena prasangka baik kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan. Jika prasangka kita itu buruk, maka Allah akan memberikan keburukan pula. Sampai di sini paham? Maka prasangka baik kepada Allah itu lebih baik. Dan harus berprasangka baik terus. Karena Allah sangat mencintai hamba yang berprasangka baik kepadanya. Lanjut, Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari ini adalah hadis yang diriwayatkan, hadis muttafaq yang alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya itu 1427 dan di Muslim nomor 1053. Sampai di sini paham? Kita lanjut agar lebih paham lagi makna dari sedekah itu. Oke, sedekah itu dapat berupa materi maupun non-material. Maksud dari materi di sini, contohnya, kita memberikan sesuatu atau memberikan uang atau pakaian kepada anak yatim yang berupa harta ya. Jadi kita bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Dalam bentuk harta itu maksudnya, itu termasuk dalam contoh sedekah yang berbentuk materi. Non-materi, ada yang sudah tahu non-materi? Non-materi di sini ternyata sedekah itu dengan kita berzikir, dengan kita beristighfar, dengan kita senyum kepada orang lain, dengan membantu orang yang memerlukan bantuan, dengan menahan diri dari kita melakukan suatu keburukan, itu adalah termasuk sedekah. Jadi, sedekah tidak harus materi. Jika memang kita tidak memiliki materi yang lebih, maka kita dapat bersedekah dengan hal yang lain. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Dari manfaat sedekah. Manfaat sedekah di dunia. Di dunia ada 6 poin yang saya simpulkan. Yang satu, membersihkan harta. Masya Allah, membersihkan harta kita. Yang kedua, menolak bencana dan penyakit. Yang ketiga, memberikan kegembiraan dan meringankan kesusahan orang-orang miskin. Yang keempat, mendatangkan keberkahan dan kelapangan rezeki kita. Yang kelima, mengundang rezeki. Masya Allah. Yang keenam, menolak kematian yang buruk. Ini di dunia. Sekarang kita bahas yang di akhirat seperti apa. Yang di akhirat, yang pertama, dapat meringankan hisab. Yang kedua, memberatkan timbangan kebaikan kita. Kelak nanti, kita akan lihat timbangan kita di akhirat. Yang ketiga, menjadi naungan bagi orang yang melakukan dari dahsyatnya panas hari kiamat. Masya Allah. Yang keempat, dimudahkan melewati jembatan as-sirat. Yang kelima, menaikkan derajat di surga. Yang terakhir, menghapuskan dosa.
Masya Allah, berkah dari sedekah ini. Sampai di sini paham? Maka sekian penjelasan dari Ustadzah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Banyak sekali hilaf dalam perkataan maupun penjelasan yang tadi. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.